Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak kelas 3. Hari ini kita belajar PAI. Temanya adalah tentang akhlakul karimah ya. Tentang akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Akhlakul karimah adalah kebiasaan-kebiasaan baik atau mulia. Jadi ya, kita sebagai umat Islam itu harus mengutamakan perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita itu ya, harus menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang membawa kita kepada kebahagiaan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita intinya sebagai umat Islam harus menunjukkan kepada orang lain perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan kita itu baik ya atau mulia, sehingga karena kita memiliki kebiasaan-kebiasaan tersebut maka kita akan bahagia baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, untuk yang pertama, akhlak yang pertama yang kita bahas kali ini adalah tawadu ya. Tawadu ya. Tawadu itu artinya sebuah perangai ya. Perangai itu perilaku merendahkan hati, bukan rendah diri ya teman-teman, tapi merendahkan hati, yaitu menunjukkan hati agar tidak menundukkan hati kita, agar tidak menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada orang lain ya. Jadi kita harus merendahkan hati agar kita itu ibu ulangi. Jadi kita merendahkan hati itu artinya menundukkan hati kita agar tidak menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa kita itu lebih baik dari mereka. Jadi intinya tawadu adalah rendah hati atau tidak sombong. Itu intinya ya. Rendah hati atau tidak sombong. Sifat tawadu dalam Al-Quran ini banyak contohnya ya. Salah satunya dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215 ya. Di situ Allah mengatakan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Kemudian ada lagi Quran surah Luqman ayat 18 ya, bunyinya yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri ya. Jadi Allah menyuruh orang muslim untuk rendah hati dan tidak sombong. Intinya begitu teman-teman ya. Jadi dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syu'ara dan surat Luqman ayat 18, Allah menyuruh kita untuk rendah hati dan tidak sombong. Nah, keutamaan kita memiliki sifat tawadu ada dua ya. Yang pertama, mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat ya. Karena kita tawadu, kita memperoleh kemuliaan ketika di dunia, disenangi banyak orang ya, teman-teman kita banyak, dimanapun kita berada kita akan memiliki banyak teman kalau kita memiliki sifat tawadu. Kemudian di akhirat juga, karena kita selalu memiliki sifat baik, kebiasaan-kebiasaan baik, perangai baik, tidak sombong, maka Allah akan memberi kita pahala. Yang kedua, disayangi, dicintai di tengah-tengah manusia. Karena kita tawadu itu, orang yang tidak sombong itu selain banyak teman juga disayangi, dicintai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Orang-orang senang berteman dengan kita karena kita tidak sombong, tidak suka menunjukkan bahwa kita itu lebih hebat dibandingkan orang lain, tidak suka menunjukkan kita itu lebih baik
dibandingkan orang lain, sehingga orang lain itu merasa nyaman, merasa senang ketika berteman dengan kita. Nih, kemudian contoh sikap tawadu ya teman-teman. Contoh sikap tawadu dari para nabi ini dicontohkan. Satu, ketika Nabi Musa alaihissalam membantu memberi minum hewan ternak ketika menolong 2 orang wanita yang ayahnya sudah renta. Coba, seorang nabi ya yang memiliki banyak sekali mukjizat, beliau mau memberi minum hewan ternak, mau menolong orang lain ketika melihat orang ini ayahnya sudah renta, tidak bisa mengambilkan air. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam tidak segan ya, langsung mau ya, langsung membantu 2 orang wanita tersebut mengambil air, kemudian memberikannya kepada hewan ternak yang mereka miliki. Tuh, walaupun Nabi Musa alaihissalam itu seorang nabi ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam ini hanya mau makan dan minum dari hasil kerjanya sendiri, tidak mau walaupun seorang nabi ya, tidak mau menerima bantuan, menerima sumbangan atau apapun dari orang lain. Ia hanya mau makan dan minum dari hasil kerjanya sendiri. Kemudian yang ketiga, Nabi Zakaria dulunya seorang tukang kayu. Bayangkan ya, walaupun dulunya seorang tukang kayu, ia tidak merasa hina ya, tidak merasa minder ya, dan tetap rendah hati ya, walaupun sudah menjadi seorang nabi. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam adalah orang berbakti pada ibunya dan tidak sombong. Jadi Nabi Isa alaihissalam ini seorang nabi yang berbakti kepada ibunya dan memiliki sifat tidak sombong, walaupun Nabi Isa alaihissalam juga memiliki banyak sekali mukjizat ya, seperti mampu menyembuhkan orang yang sakit ya, mampu menyembuhkan orang yang buta dan lain sebagainya, tapi tidak dengan kelebihan-kelebihan atau mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa itu tidak membuatnya sombong, tapi justru rendah hati. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW selalu memberi salam kepada anak-anak kecil ya. Nabi Muhammad ini senang sekali bertemu dengan anak-anak. Ketika mengunjungi kaum Ansor, di situ didapati banyak anak-anak, maka Nabi Muhammad SAW selalu memberi salam, mengusap kepalanya ya. Wah, padahal Nabi Muhammad ini adalah seorang sosok yang sangat luar biasa ya, seorang nabi, seorang pemimpin, seorang yang memiliki banyak sekali pengikut hingga saat ini ya, tapi tetap rendah hati. Itu adalah contoh-contoh yang perlu kita teladani ya. Apa itu teladani? Kita ikuti ya, kita teladani, kita ikuti dari yang sikap-sikap yang diberikan yang dilakukan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, teman-teman, ini sifat atau perilaku tawadu dalam kehidupan sehari yang setidaknya ya kita miliki. Satu, tidak berlebihan dalam menggunakan pakaian, perhiasan, makanan, minuman. Jadi ketika kita berpakaian itu yang pada umumnya saja ya, tidak berlebihan. Yang pada umumnya yang biasa digunakan, sedang umumnya yang mana nih? Nah, itu digunakan. Kemudian menggunakan perhiasan juga tidak berlebihan ya teman-teman ya. Tidak menunjukkan kepada orang lain bahwa kita itu seorang yang mampu atau kaya raya dan lain sebagainya. Tapi menggunakanlah seperti umumnya orang-orang menggunakan. Kemudian makanan dan minuman juga tidak berlebihan ya, makanan yang penting sehat, halal, baik, enak ya, itu yang terpenting. Yang kedua,
memiliki sikap sopan dan santun. Jadi kita harus sopan, harus santun kepada orang lain, kepada siapapun ya, baik di rumah maupun di sekolah atau di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, merendahkan ada suara ketika berbicara. Jadi kalau berbicara tidak suaranya lantang, keras, seperti orang yang banyak tahu tentang banyak hal gitu kan, akhirnya dikerasin suaranya. Tidak seperti itu, tapi rendahkan suaranya. Walaupun kita memiliki banyak pengetahuan, ya tetap merasa kita itu tidak banyak tahu hal ya. Nomor 4, suka menolong. Jadi jangan sungkan menolong kepada orang yang membutuhkan bantuan kita ya, baik orang yang benar-benar membutuhkan, atau mungkin orang-orang yang saat itu terjadi dan membutuhkan pertolongan kita, segera membutuhkan pertolongan kita, maka kita harus segera menolongnya. Yang kelima, senyum, salam, dan sapa. Jadi kalau ketemu orang, ketemu teman, ketemu siapapun ya, kita harus tersenyum. Habis tersenyum kita salam. Salam itu kayak assalamualaikum, atau menanyakan hai ya, apa kabar, menanyakan kabar kalau ketemu dengan orang ya. Itu namanya senyum, salam, dan sapa. Yang keenam, rajin belajar, membantu, rajin belajar, rajin membantu. Jadi belajar itu satu kebutuhan. Kita contohnya ya, seandainya aku kan sudah bisa itu, nggak usah belajar lah. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Tapi sekalipun kita sudah bisa, kita harus tetap rajin belajar, karena belajar itu adalah kebutuhan kita seumur hidup ya. Seumur hidup kita memiliki kebutuhan selain makan dan minum, kita juga memiliki kebutuhan, yaitu belajar. Kemudian membantu siapa aja? Bantu orang tua, adik, kakak, teman, dan lain sebagainya. 7, memperhatikan orang yang sedang berbicara. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, atau orang lain sedang berbicara dengan kita itu harus memperhatikan pembicaraannya, tidak boleh memotong pembicaraannya ya, apalagi sampai memalingkan muka kita. Tidak, dia bicara apaan sih, nggak jelas, terus kita tinggalin. Tidak bisa seperti itu teman-teman. Kita harus menghargai, kita harus merendahkan hati kita harus sabar mendengarkan apa yang sedang orang lain bicarakan kepada kita. Yang terakhir, selalu bersyukur ya. Bersyukur itu berterima kasih ya terhadap apa-apa yang sudah kita miliki, apa-apa yang sudah kita raih ya di dunia ini. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tidak sekedar berterima kasih, cukup terima kasih ya Allah, atau alhamdulillahirabbil alamin. Tidak cukup mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur itu ya harus diimbangi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wujud syukur ya. Itu teman-teman ya. Sudah, Ibu rasa cukup sampai di sini. Nanti silakan kerjakan tugas yang Ibu jelaskan berikut ini. Untuk materinya Ibu tutup. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.